Halo semua, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasain tekanan yang luar biasa? Nah, hari ini kita mau bedah sebuah kisah kuno tapi relevan banget tentang tekanan. Gimana tekanan itu bisa ngebentuk atau malah ngancurin kita? Dan akhirnya nunjukin siapa diri kita sebenarnya. Ini semacam studi kasus soal kepemimpinan, iman, dan juga rasa takut. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernah kebayang nggak apa yang terjadi kalau pas kita udah ngerasa ngelakuin hal yang bener, malah dapat perlawanan paling sengit seumur hidup? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari cerita kita kali ini. Oke, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Kenalan dulu sama tokoh utama kita, namanya Raja Hizkia dari Yehuda. Dan dia ini bukan raja sembarangan loh. Dalam sejarah, dia tuh dicatat sebagai salah satu raja yang paling hebat. Gambaran karakternya itu, wah luar biasa banget. Di kitab Dua Raja-Raja bahkan ditulis, ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi kebayangkan, ini tuh tipe pemimpin yang kayaknya udah ngelakuin semuanya dengan benar, super setia sama keyakinannya, dan mimpinnya penuh integritas. Nah, karena kesuksesan dan imannya ini, Hizkia akhirnya sampai di satu titik di mana dia harus bikin keputusan. Keputusan yang super berani, tapi di sisi lain juga bahaya banget. Dan keputusan inilah yang bakal mengubah segalanya. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin apa yang terjadi selanjutnya. Karena ya gitu deh, kadang-kadang justru pas kita lagi berbuat benar, disitulah kita harus siap buat berantem. Dan ini dia aksi beraninya. Hizkia memberontak. Lawannya siapa? Raja Asyur yang super kuat itu. Hizkia bilang, cukup, aku nggak mau tunduk lagi. Ini benar-benar sebuah langkah yang benar loh. Dia mau bebasin rakyatnya dari cengkeraman kekaisaran Asyur yang waktu itu emang dominan banget. Tapi tunggu dulu, ini bukan dongeng loh. Yang kalian lihat ini namanya Prisma Sanherib. Ini tuh catatan dari pihak Asyur sendiri yang ditemuin sama arkeolog. Isinya, ya versi cerita mereka soal kejadian ini. Keren kan? Sejarah tuh jadi benar-benar hidup di sini. Terus, gimana respon si Raja Sanherib dari Asyur? Wah, dia ngamuk. Menurut catatannya sendiri nih, dia langsung ngehancurin 46 kota di Yehuda, ngepung ibu kotanya, Yerusalem, dan dia bahkan sombong bilang udah ngejebak Hizkia kayak burung dalam sangkar. Coba bayangin deh, tekanan yang dirasain Hizkia saat itu gila banget pasti. Nah, di bawah gempuran militer yang sekuat itu, kita bakal lihat gimana seorang raja yang hebat ini pun mulai goyah. Tekanannya tuh bener-bener hampir nggak tertahankan. Jadi, pas dihadapkan sama ancaman kehancuran total, reaksi pertama Hizkia itu bukan iman, tapi takut. Ya, takut. Reaksi yang manusiawi banget sih. Dan kita semua pasti bisa ngerti lah ya kalau dihadapin sama situasi yang kayaknya udah nggak ada jalan keluar. Saking putus asanya, Hizkia coba damai. Dia nawarin upeti yang jumlahnya gede banget ke Raja Asyur. Dia nawarin 300 talenta perak. Tahu nggak itu berapa? Itu setara sama sekitar 11 ton perak. Bayangin, 11 ton. Dia sampai ngirim pesan yang isinya, Oke, aku salah. Mundur aja deh. Apapun yang kamu minta, bakal aku penuhi. Dia benar-benar nyoba ngebeli jalan keluar dari masalah ini. Saking desperate-nya, dia bahkan ngelupasin emas dari pintu-pintu bait suci cuma buat bayar upeti itu. Tapi ternyata semua usahanya itu gagal. Dia udah benar-benar kehabisan pilihan. Nah, disinilah, di titik paling rendah ini, Hizkia akhirnya berbalik arah. Dan inilah turning point dari keseluruhan cerita. Dan di sini ada pelajaran penting banget. Tekanan itu bukan bukti kalau kita ditinggalin sama Tuhan. Justru sebaliknya, tekanan itu nunjukin betapa kita tuh masih butuh banget sama Dia. Kayaknya Hizkia akhirnya sadar betul soal ini. Jadi, pas dia dapat surat ancaman terakhir dari Asyur, Hizkia udah nggak lari lagi ke penasihatnya atau ke jenderalnya. Dia malah pergi ke bait suci. Di sana, surat ancaman itu dia gelar, dia bentangin, terus dia berdoa. Dia benar-benar secara harfiah ngebawa masalahnya dan nyerahin semuanya. Wah, ini sebuah tindakan iman yang luar biasa banget. Singkat cerita, krisisnya lewat, berhasil diatasi. Tapi ceritanya belum selesai loh. Justru setelah tekanannya reda, Hizkia malah dihadapkan sama ujian jenis baru. Ujian yang lebih halus tapi nggak kalah bahaya. Kalau tadi tekanan karena takut gagal, sekarang datang tekanan karena sukses. Dan percaya deh, seringkali ujian yang kedua ini justru jauh lebih susah buat dilewatin. Gimana ceritanya? Jadi,
Pas ada utusan dari Babel datang buat ngucapin selamat atas kemenangannya, Hizkia malah jadi sombong. Dia pamerin semua harta kerajaannya. Ironisnya, dia pamerin kekayaan dan kekuatan yang sama yang dulu gagal total buat nyelamatin dia. Perbandingan ini jelas banget ngegambarin perubahannya. Waktu lagi di bawah tekanan, dia lari ke Tuhan, ngandelin iman. Tapi pas tekanannya udah lewat, dia malah berpaling kesombongan, ngandelin hartanya. Ternyata, kesuksesan itu justru bisa ngebuka kelemahan yang selama ini tersembunyi ya. Jadi kita tutup kupasan kita kali ini dengan satu pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Mana sih ujian yang lebih berat? Bertahan hidup pas lagi ditekan habis-habisan atau tetap rendah hati pas lagi di puncak kesuksesan? Sebuah pertanyaan yang kayaknya relevan banget buat kita semua ya. Bukan cuma buat raja-raja di zaman dulu.